akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, betulkah kita berada di akhir zaman? Sangat betul. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Bahkan beliau menyatakan, bu'istu ana wasahkahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah. Ya, Rasulullah merenggangkan sedikit. Antara diutusnya kami dengan kejadian hari kiamat seperti ini. Ya, ini 1442 tahun yang lalu ditambah 13 tahun di Mekah. 1450 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal angka 1. Kalau orang memperingatkan biasa dengan angka 1 kan? Kecuali ketika masa-masanya pilkada, jangan lupa. Atau pilpres kayak gini ya. Kemarin ini Pak, bukan. Ya. Bahkan kita bukan lagi umat akhir zaman. Kita justru berada di dekat, bukan hanya dekat dengan kejadian kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Sangat betul. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Di dalam beberapa kitab yang saya temukan, yang saya kaji, setidaknya pernah saya baca. Yang pertama di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Di dalam kitab tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Yakin? Di mana? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ya. Ketika tahun-tahun penuh dengan tipu daya, dan itu merupakan isyarat kita berada di pintu gerbang kiamat, ada 3 indikatornya. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur didustakan. Sejujur apapun seseorang didustakan. Sebenar apapun yang dikatakan seseorang dibohongi. Ya, sudah terjadi belum? Di negeri 62, di negeri autopilot. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadhib, para pendusta dibenarkan. Karena ini sistem, yang benar dibohongi, yang bohong dibenarkan, maka wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, diangkat menjadi penguasa. Dari 3 hal ini, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, yang ketiga sudah terjadi. Yang ketiga, yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Kalau sudah yakin kita berada di pintu gerbang kiamat, ini abang-abang yang belum nikah, kapan nikah? Sudah tahu di pintu gerbang kiamat. Karena kalau kiamat gerbangnya sudah terbuka, Dajjal muncul, dijamin KUA tutup seluruh dunia. Sudah nikah bang? Belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok lusa bang ya? Besok lusa bang. Ini Dajjal dapat info dari WA, Dajjal mau datang katanya. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhir zaman. Ini kita berhadapan dengan sederet fitnah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dahsyatnya fitnah akhir zaman itu seperti potongan malam yang bergulita. Ya. Bertubi-tubi umat ini dihantam dengan akhir zaman. Belum selesai umat sempoyongan karena satu fitnah, dihantam oleh fitnah-fitnah berikutnya. Sampai kita bertemu dengan Allah
Dan hari ini kita sampai pada fitnah yang terburuk. COVID-19 ini merupakan bagian dari fitnah akhir zaman. Dan menurut saya, bagian dari fitnah Dajjal. Mohon maaf, Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan dalam ceramah saya teliti dulu. Saya memang senang belajar tentang virologi, tentang bakteri, tentang virus dan sebagainya. Dan memang pengen jadi dokter tapi gak sama ya. Tapi walaupun saya jadi ustadz, tetap boleh membahasnya ya Bapak Ibu. Pak Kades izin menjawab. Ya. Ada sekelompok orang di dunia ini yang mereka ingin menguasai dunia. Ya. Mereka kerap melakukan kegiatan dan mereka sekarang ini ada pada puncak kesombongannya. Judulnya The Great Reset 2021. Jadi 2021 ini mereka merencanakan meriset peradaban manusia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru dalam satu frame yang berjudul The New World Order. Tatanan dunia baru, di mana unsur-unsurnya bahwa dunia harus mereka kuasai, di mana mereka yang berkuasa. One government in the world, satu pemerintahan tunggal. Di mana negara-negara di seluruh dunia harus tunduk kepada agenda mereka, harus mengikuti agenda mereka. Tidak mengikuti agenda mereka, hancur tuh negara. Lihat Irak, Afghanistan, mana lagi? Ya, Irak, Suriah, Palestina Barat, Angola sekarang Bapak coba lihat. Dan Indonesia ini negara terakhir yang akan mereka kuasai. Kenapa demikian? Indonesia adalah satu dari negara di Asia, sebagaimana Malaysia, Singapura, dan akan memimpin Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Mereka tahu itu, mereka paham itu, mereka sadar sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah. Maka Indonesia mereka perebutkan. Bukan hanya bangsa Cina tirai bambu, tapi bangsa Barat pun menginginkan Indonesia. Kalau di dalam YouTube ada Flat Earth 101 channel menyampaikan 2010 mereka sudah merencanakan ini, yaitu Rockefeller Foundation. Saya menduga kuat ini sejak 95 sudah mereka rencanakan. Apa itu yang namanya virus antrak, virus Ebola, virus SARS, virus MERS, virus flu burung, termasuk virus COVID-19. Bahkan nanti akan ada virus-virus yang lebih berat lagi akan mereka ciptakan. Contohnya H5N8. Dulu flu burung H5N1. Setelah COVID-19 ini mereka menciptakan flu lagi, sebuah virus lagi yang lebih dahsyat lagi, H5N8. Dan ini sudah terjangkit di Afrika. 2 kali 24 jam, 2 hari terkena, 2 hari berikutnya meninggal dunia. Tapi biiznillah sudah ada 250 orang meninggal dunia di Afrika gara plus yang baru ini, virus yang terbaru. Ini rekayasa.